Makok. Makok. Makwel. Makok. Makwel. Lap. Yuk. Lap. Ku. I love you. Candaku. Dari Jakarta terbang mau ketemu Lur, inget nggak kisah terakhirku di Malaysia kemarin? Berminggu-minggu aku mencari Kak Ros, tapi tak juga nampak batang hidungnya. Untungnya saat itu aku sudah berada di perbatasan Thailand. Yowes, keidean aja aku lanjut ke sini. Ya, walaupun banyak drama sepanjang perjalanan, Lur. Ternyata cinta memang gak harus ngoyo ngejarnya, Lur. Di Thailand, aku juga ternyata dapat kenalan baru. Kenalin nih, namanya Yuk. Sikat bener namanya yo. Oh iyo, aku sudah nyampe distrik Bok Lua, Provinsi Nan, Thailand, Lur. Rumahnya Yuk asri banget, Lur. Suara gemericik airan sungai, syahdu banget pokoknya. Kalau udah kayak gini, aku kudu modus nih, Lur. Ben komunikasi makin nyambung. Yo, aku harus belajar bahasa Thailand langsung dari sumbernya. Nih, Lur, kalau teh katanya Caka. Nih, tulisannya Hono Coroko. Caka. Joko, Hono Coroko. Jadi ternyata tulisan Thailand ini dia the same atau hampir sama dengan Jawa kuno atau Jawa Kawi kelas dulu itu loh. It's name meja. Toka. Toka. Meja toka. Bangun pagi, sinar mentari. Toka. Caka. Toka. Nah, kalau gelasnya apa? Keo. Keo. Gelas keo. Keoka. Bukan di pabrik, tapi di taman wisata. Caka. Keo. Minum. Dem. Oh, dem. Please, dem. Dem. Waduh, ternyata agak mudah ya, Lur. Lidahku sampai kepleset-pleset. Lur, bahasa Thailand diperkirakan berakar dari wilayah Tiongkok Selatan dan Vietnam Utara. Sementara penulisan bahasa Thailand pertama kali tercipta pada abad ke-13 oleh Raja Ramkhamhaeng dari kerajaan Sukhothai. Bahasa Thailand modern juga banyak terpengaruh dari bahasa Sanskerta, Pali, dan juga Khmer. Gimana bahasa Thailand, Lur? Udah ada kemajuan belum? Dun,ไปช่วยผมหามะแขวนหน่อยครับ Cici, ngomong apa sih? Dia minta tolong apa sih? ไปช่วยเขาเก็บมะแขวนค่ะ Oh iya, Lur, Solih iki adiknya Yuk. Ya wis lah, masa males-malesan depan calon pacar. Sini wis, tak bantuin. Semoga, ayo lah. Siap. Untung kebunnya tak jauh, Lur. Cuma rada belangsak aja. Tapi tenang, gundul mah wis biasa. Lur, ternyata ini pohonnya, Lur. Pohonnya duri semua, Lur. Nah, ini aku harus metik. Ini buat bumbu buat sambal. Yang dipetik ini buahnya atau daunnya? Kipluk. Oh, kipluk. Oh, kipluk itu buah. Yang diambil buahnya, Lur. Yang kecil-kecil apa yang luke. Buah yang sudah tua, luke. Oh, ya Lur, tak mikir dulu ya, Lur ya. Ini tak metik buah.
pohon makwen ini masih berkerabat dengan lada sicuan. Kalau di Indonesia, kita mengenalnya dengan nama andaliman atau lada Batak. Tapi mereka cuma kerabat aja loh, bukan dari jenis yang sama. Makwen paling sering digunakan dalam campuran masakan di Thailand Utara karena rasanya yang pedas dan panas. Itu ya. Wah, isi kecil, simpel, duduk. Pergi ke kebun sawit, bantu panen buahnya. Tangan pegang ranting tapi malah kepeleset. Aku kudu hati-hati nih lur. Selain berduri, batangnya juga kecil banget. Semoga pohon ini sanggup menahan tubuhku yang gemoy ini yo. Oh iya lur, yang diambil buah yang hijau-hijau ini. Kalau udah tua, warnanya akan menghitam. Beda sama andaliman yang berwarna merah. Dun ngawang nami nam ye. Oh ya. Kayak sudah cukup nih lur. Gak sabar aku mau dimasak opo yo sama Neng Yu buah makwennya. Lur. Jadi walaupun batang-batang kecil juga nih, durinya juga kecil, pedih. Apalagi dengkulku tadi lur, kena batang ini. Langsung teriak, aduh sakit. Ya lur, balik dulu, mau meracik sambel. Wah, yuk, udah ready aja bahan-bahannya. Ada bawang merah, bawang putih, tomat, lengkuas, cabai kering, minyak goreng, minyak ikan, daging giling, terasi, dan yang pasti makwennya dong. Lur, nih aku sama Cici nih, aku lagi mau bikin sambal nampik makwen. Nampik makwen. Oh, nampik makwen. Nah, ama bikin tumis daging. Apa sih? Lap มือง Oh, lapmen. Atau tumis daging lapmen. Cuman ini caranya nih, sebelum ini ditumbuk, kita harus bakar dulu supaya cita rasanya asik endolita. Aku tusuk-tusuk bawang merah, bawang putih, dan cabenya dulu yo. Jadi kayak sate. Cici, bom bakar ini semua. เอาไปเผา Pep hao, ping. Oh, ping pep hao. Tak bakar dulu lah yo. Nanti baru tak tumbuk-tumbuk. Ping jen, ping chow. Lalu aku bakar supaya aroma dan minyak alaminya keluar. Ada wangi smoky-smoky gitulah pokoknya. Cakep yo lur. Kalau udah kena api kayak gini, yuk juga nyiapin bahan untuk tumisan dagingnya lur. Wah, kesempatan banget nih untuk PDKT. Makwen. มะแควน Ah, lur, sambil masak juga lur. Ya, belajar bahasa Thailand tipis-tipis lur. Nih lur, makwen ini lur. Ini sejenis merica khas Thailand lah lur. Tapi nih kalau di Indonesia nih ada juga yang kayak gini lur. Dari rasanya itu mirip sama merica Batak atau andaliman. Karena rasanya itu bikin lidah bergetar. Apakah sama antara makwen sama andaliman? Nanti lihat rasa masakannya lur. Kalau rasanya tetap bikin lidah bergetar berarti sama. Selagi yuk nyiapin bumbu tumisannya, aku bantu bikin sambal makwennya lur. Tumbuk semua bahan jadi satu. Tam guli 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 tam 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 guli 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 tam. Lur, ada satu bumbu tambahan dalam sambal ini yang menurutku cukup unik loh. Tadinya aku pikir ini tuh kentang rebus. Gak taunya mirip kayak kedondong gitu lur. Namanya buah makko. Begini loh, ini hampir sama kayak kedondong. Cuma nek kedondong itu bijinya ada jerabut-jerabutnya. Nah ini bijinya halus lor. Tapi rasanya mirip kedondong, persis. Asam-asamnya ya gitu deh. มะกอก Makko, makwel, makko, makwel. Makwen. Aku potong-potong dulu yo.
Asli lur, ini buah asem banget. Pasti cita rasa sambal makwenku tambah jos iki. Jangan lupa lur, bumbu andalan warga Asia. Apalagi kalau bukan terasi alias kepi. Ternyata orang Thailand juga doyan terasi lur. I love you bahasa Thailandnya. Candak kun. Candakun. Chan. Rak. Lap. Yuk. Lap. Kun. I love you. Candakun. Udah ngegodain si Neng yuk. Nanti takut makin kesengsem. Dari Jakarta terbang ke Bangkok, mimpi indah melihat negeri gajah. Spesial. Aloy. Aloy. Hilang di terminal, dulu punya masa. Yang penting di lidah orang asli Thailand, sambal makwen buatanku sudah approve. Selanjutnya, aku mau bantu masak lap mua alias daging tumis rempah makwen. Caranya simpel banget lur. Panaskan minyak, masukkan bumbu dan rempah yang tadi sudah dipotong-potong. Ada cabai kering, buah bawang, serai, lengkuas. Tumis semua sampai layu yo. Tambahkan bubuk cabai biar warnanya semakin menyala. Masukkan makwen, lalu daging giling. Terakhir, tinggal tambahkan tomatnya aja lur. Wah, ini sih tinggal tunggu dagingnya matang aja. Tuh, gak sabar aku mau nyicipinnya lur. Asik, sambal makwen dan lapnu alias daging tumisnya udah jadi lur. Cantik yo, bikin gak sabar buat nyicipin. Tara, makanan lapmeng sudah jadi lur. Sama sambal apa? Namprik. Tam namprik makwen. Tam namprik makwen. Jadi cabai tumbuk dengan andaliman. Yuk, it's makan. Yuk, sis, makan. Yuk. Wah, harus saya ajarin Niki makan pakai tangan. Kalau di Indonesia makan tuh paling enak pakai tangan ini. Rugi amat makan nasi anget, sambal dan tumis daging pakai sendok garpu. Gak gundul banget. Wis, langsung caplok ayo. Rasa makanan dulu. Aroy? ดุลทำอาหารอร่อยมากเลยค่ะ Oi, kopkum kap. Lur, mereka bilang lur, masakan si gundul enak, aroy. Tuh kan, aroy mak. Enak banget. Si Gundul jagonya membantu ke ladang terjun ke sungai meluap. Wong-wong kae kepanasan banget kali yo. Siang-siang gini berendam nyebur sungai. Mas, cari apa mas? Cari ikan pakai apa? Pakai tangan. Pakai tangan langsung? Ya. Apa dapat ikannya? Dapat. Dapat deh. Oi. Tak ikut ya mas ya? Ya. Lur, gogoh iwak ini berasal dari kata gogoh yang artinya meraba atau mencari dengan tangan kosong. Bingung toh? Wong biasane aku mancing pakai joran aja belum tentu dapet. Lah ini nyari ikan tanpa pakai alat apapun. Tak buktiin sendiri aja lur. Kira-kira teknik yang mereka ajarkan berhasil gak yo? Wah, ternyata bener lur. Kurang dari 5 menit aku berendam, aku udah dapet ikan. Biasanya masyarakat di daerah Segaran Klaten, Jawa Tengah melakukan gogoh ikan saat musim kemarau. Di saat seperti ini, debit air sungai menyusut lur.
Kebanyakan ikan yang ada di aliran sungai ini adalah wader, lur. Kubu lainnya lebih suka nyari di tengah sungai, lur. Mereka memanfaatkan riak sungai untuk mendapatkan ikan. Biasanya area ini cenderung dangkal dan berbatu. Nah, karena arusnya agak terlalu kuat, makanya ikan sering berlindung di balik batu atau cekungan ini, lur. Jadi aku hanya perlu memposisikan tangan seperti mendorong saja. Ikan udah mengira kalau kedua tanganku ini batu. Terus tinggal tangkap deh. Jenius yo. Mas ya, adem ya? Ya, betul. Ya, lumayan. Aja. Lumayan ya. Lumayan. Yo. Gidul. Gue. Ini buat saya, Mas. Iya. Mas yang lain? Aman, sudah banyak. Udah banyak. Ya. Oh iya. Makasih, Mas ya. Siap. Yuk, saya tak. Pamit dulu. Iya. Wah, baiknya konco-koncoku. Semua ikannya buat aku lho, lur. Lemah teles yo, Lek. Gusti Allah sing bales. Mbak Indri, ini Mbak dari sungai Gogo Ikan. Mbak Indri dari mana, Mbak? Habis petik timun. Oh, iya. Cocok itu Ndul kalau dimasak Ndul. Timun ikan. Iya. Oh iya. Tapi bukan lalapan ya Ndul ya? Yonda toh. Asik nih. Aku bisa berkarya pakai timun yang dibawa Mbak Indri. Mau nggak Mbak bantuin aku masak, Mbak? Sama aku minta timunnya sekalian. Masak ya sama ikan. Ya? Cak nih. Wah. Yaudah, Mbak, yuk. Masak. Iya. Santai, Mbak, yuk. Mbak Indri sudah menyiapkan timun dan saus-sausan. Ada kecap asin, minyak wijen, saus tiram, dan cuka. Ditambah garam dan penyedap rasa, bawang putih, jahe, dan daun bawang, lur. Biasanya ikan jenis iki ukurannya seiprit, lur. Tubuhnya yang kecil ini dipengaruhi sama makanannya, mulai dari lumut, alga, atau bahkan serangga kecil. Tapi meskipun ikannya kecil, harus tetap dibersihin dari isi perutnya, yo, lur. Soalnya bagian ini jadi pusatnya bakteri, virus, dan teman-temannya. Gak lupa dicuci, yo, lur, biar sisa-sisa kotorannya pergi menghilang di telan bumi. Lur, ada tips nih, lur. Gimana caranya ngolah ikan supaya gak amis. Nah, gini nih, lur. Ikan sebelum diolah, lur, dikasih jeruk nipis dulu, lur, supaya amisnya hilang. Boleh dicoba, lur. Gak usah lama-lama, 10 menitan aja ikan cimit ini udah bisa langsung diolah. Kalau terlalu lama, rasanya jadi asem, lur. Menggoreng ikan wader sebaiknya pakai minyak yang panas pol, lur, biar teksturnya garing di luar, lembut di dalam. Karena terkena dagingnya mudah hancur, gak boleh terlalu sering dibolak-balik, yo. Tunggu satu bagian kering dan berwarna coklat dulu, baru boleh dibalik, lur. Selagi aku mengolah wader, Mbak Indri menyiapkan timun yang dia bawa. Bagian dagingnya aja yang mau dipakai ya, lur. Infonya, Mbak Indri mau mengolah wader yang aku bawa jadi makanan khas Korea, lur. Nih, yang bikin aku senang sama masakan Korea. Bumbu yang mereka pakai sederhana banget. Cuma menambahkan jahe dan daun bawang aja. Yang pasti, mereka gak melupakan bawang putih, lur. Konon katanya berhubungan sama legenda yang mereka percaya. Perasaannya juga gak macem-macem, lur. Mereka lebih suka saus-sausan untuk memperkaya rasa. Cuma pakai kecap asin, minyak wijen,
saus tiram, dan cuka aja. Rasanya dijamin mantul. Mbak Indri, Iya. nih ikannya udah tak bersihin, udah tak goreng Mbak. Iya. Apalagi Mbak yang bisa tak bantu? Terima kasih, sudah ditunggu aja. Nanti kalau sudah matang, kita makan bareng. Bener nih, Beneran. nggak ada yang bisa dibantu lagi. Nggak usah. Ya udah, kalau gitu tak tinggal dulu ya Pak ya. Iya. Nanti kalau matang aku dikabari loh, Iya. nggak dimakan sendiri loh. Pasti. Yo, Iya. tinggal dulu ya Pak ya. Makasih. Karena terkenal sama durinya yang kecil-kecil dan segudang, Mbak Indri punya cara yang cukup cerdas nih lur. Gak mungkin dong kalau durinya dipisahin satu persatu. Ikannya dirajang kecil-kecil supaya durinya ikutan kecacah. Biar durinya gak melukai pas nanti kita makan lur. Wes, langsung campurin bumbunya yo Mbak. Terus diaduk sampai rata. Ramuan yang udah dibuat Mbak Indri dimasukkan ke dalam daging timun. Terakhir tinggal dikukus deh. Karena semua udah matang, kukusnya juga gak perlu terlalu lama lur. Pengukusan ini bertujuan untuk melunakkan tekstur timunnya aja. Wah, iki goyong kreasiku dan Mbak Indri. Udah jadi nih. Namanya zamukawa. Artinya gyoza timun ikan wader. Mbak Indri emang jago nih masalah perkoreaan. Wah, rasanya macam-macam lur. Ada seger dari timunnya dan rasa gurih dari adonan wadernya. Gak cuma bikin perut kenyang, tapi juga bisa membuat kebutuhan nutrisi tubuh terpenuhi lur. Mulai dari protein, omega 3, kalsium, dan masih banyak lagi. Sekali hap bikin pengen nambah lagi dan lagi. Kalau kata keponakanku, jos gandos kotos-kotos, maknyos. Si gundu jagonya membantu, jalan ke ladang terjun ke sungai tak pernah lelah. Aku semakin betah tinggal di Lombok. Ada banyak pekerjaan yang bisa aku lakoni. Salah satunya kirim kedebok alias batang pisang ke UMKM. Mau ke UMKM Sacak Naik? Ke sana kan ya? Iya. Mau nebeng tuh, boleh nggak? Oh, boleh Pok. Oke, bentar ya. Iya Pok. Jarang-jarang ada gadis secantik Mbok Ratu ikhlas ku boncengin bareng kedebok pisang lur. Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Buat Mbok Ratu mah apa sih yang enggak? Ke depan sana aja tuh. Iya. Ke depan sana. Ya, Udah? Udah. pegangan nanti Ya. jatuh. Oke. Udah. Walaupun aku jadi rada telat sampai ke UMKM, tapi yo gak apa-apa. Demi Mbok Ratu, semua akan kulakukan lur. Udah? Oh, makasih ya. Oh, iya. Ingat nanti sisanya aku aja. Oh iya, nanti aku bawain ke rumah. Tenang aja Mbok Ratu ya. Makasih. Ya. Happy. Siap, Mbok. Aku lanjut antar kedebong pisangnya dulu yo. Akhirnya nyampe juga di UMKM-nya ini lur. UMKM yang berlokasi di Sasak Maik
Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat ini membuat keripik ares gedebong pisang. Makanya dari batang pisang ini harus dibelah dulu jadi 2 bagian. Harus pakai pisau yang tajam iki lur. Lumayan, butuh tenaga juga lur. Setelah terbelah, lanjut kupas selembar demi selembar pelepah pisangnya. Dari batang atau gedebong pisang iki lur, bisa didapat 2 bahan untuk olahan UMKM. Ada yang namanya taro, ada juga yang disebut dengan ares. Taro bisa didapat dari lembaran pelepah batang. Sedangkan ares adalah inti alias bagian batang muda dari tiap gedebong pisang lur. Dul, Ya bang. udah banyak nih. Kamu bawa ke sana aja ya. Oh iya ya bang. Wes lah, lumayan banyak iki. Udah dapat 1 gerobak. Sambil nunggu yang lain selesai, aku antar yang sudah siap dulu aja yo. Bu, ini bu gedebong pisangnya bu yang siap diolah. Tolong bawa sana aja dulu ya. Oh iya bu. Lur, untuk hasilkan keripik yang renyah, bahan yang dipakai hanya rongga-rongga di bagian tengah pelepahnya saja. Dibanding pelepah bagian luarnya, rongga bagian tengah iki lur, teksturnya lebih lunak. Bu, yang ini dipakai nggak bu? Enggak. Nggak dipakai? Enggak. Minta ya dua. Iya. Perlu ngomong ibu nggak? Enggak. Nggak usah. Wah, sayang lur, daripada dibuang, mending aku manfaatkan. Walaupun rada alot, aku tahu kok cara mengolah lapisan luar pelepah pisang supaya jadi nikmat. Makasih bu ya. Ya. Loh, mau bawa kemana? Ini bu, sampahnya bu. Saya minta mau bikin olahan. Ya udah, bawa aja dah. Ya, makasih bu ya. Sekarang lanjut cuci dengan air mengalir ya lur, supaya bebas dari kotoran dan juga getah. Setelah bersih, irisan pelepah pisang bisa lanjut dibalur ke dalam tepung yang sudah tercampur dengan bumbu halus. Oh iya, bumbu halus iki lur terdiri dari cabai, telur, kaldu, garam, merica, ketumbar bubuk, kemiri, bawang putih, dan gula pasir. Sip lur, sekarang waktunya goreng menggoreng. Gunakan minyak yang banyak dan benar-benar panas. Tujuannya supaya keripik semakin renyah dan gak cepat melempem. Oh iya, dengan begini balutan bumbu yang ikut termasak juga bakal meresap pada keripik. Makin yummy deh pastinya. Jangan lupa, setelah keripik matang digoreng, tiriskan minyak dengan mesin putar supaya garing, awetnya sampai berminggu-minggu. Di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, keripik ares gedebong pisang sudah menjadi oleh-oleh khas yang wajib dibeli kalau berkunjung ke pulau ini lor. Aku jadi keingetan sama Mbok Ratu. Sehabis nebeng denganku tadi, Mbok Ratu janji mau buatin aku makanan. Bahan yang Mbok Ratu siapkan lumayan komplit iki lor. Ada cabai, susu, tomat, bombay, terigu, gula, tepung panir, telur, bawang, rawit, kulit lumpia, dan pisang raja. Bu Ratu. Iya. Ini Bu Ratu, sisa gedebong pisangnya. Oh ya, ntar kita ngolah ya, dibantu cuci dulu. Oh dicuci? Iya. Oh iya Mbak. Usut punya usut, Mbok Ratu mau buat cemilan khas Korea. Corn dog.
Tapi isiannya bukan sosis ataupun keju, melainkan tumis pelepah pisang. Unik toh Lur? Dul, ntar habis dicuci tolong irisin ya, soalnya habis itu langsung kita masak. Oh iya Mbak. Lanjut, aku potong kecil memanjang supaya mudah untuk disantap. Oh iyo, bagi masyarakat pedesaan, mengolah batang pisang jadi masakan adalah hal yang biasa. Biasanya, gedebong pisang dan ares di dalamnya sering dimasak menjadi jukut atau sajian tradisional berkuah santan. Mbak, segini cukup nggak, Mbak? Udah, cukup. Ntar tolong ditumisin ya. Tapi Oh, iya, sekarang bantu ini dulu, tumbukin pisangnya. Oh, iya. Kayaknya belum selesai. Iya, Mbak, tenang. Bantuin ya. Iya, buat Mbak Ratu siapa sih yang enggak? Oh iya, pisang raja yang kutumbuk iki bakal jadi bahan buat adonan. Makanya harus sampai halus Lur. Mbak, pisangnya Ya. udah halus nih. Iya, taruh di situ aja. Nah, Dul, nih bantuin ini ya, tumisin yang tadi. Oh, Bumbunya udah. ya. Aku mau Gedebong lanjutin pisangnya. adonan. Ya, Iya. udah aku tumis dulu ya, Mbak ya. Ya. Lanjut bikin adonan. Campur pisang raja yang sudah kutumbuk dengan terigu, gula pasir, baking powder, dan juga telur ayam. Jangan lupa, supaya lebih gurih, pakai susu full cream sebagai pengganti air. Secukupnya aja yo. Oh iyo, sembari Mbok Ratu bikin adonan, aku mau tumis pelepah pisangnya dulu yo. Tumis bawang bombay sampai harum. Kalau sudah, giliran masuk bumbu halusnya. Irisan pelepah pisang bisa menyusul kemudian. Oh iyo, pelepah pisang kaya zat besi dan vitamin B6 yang bagus dalam memproduksi hemoglobin dan insulin tubuh Lur. Sudah mulai layu dan kuahnya mulai menyusut nih Lur. Pertanda tumisanku hampir matang iki Lur. Tabur sedikit garam. Jangan lupa potongan tomatnya. Sip lah, tumisanku udah jadi ki Lur. Mbak Ratu. Nih, gedebong pisangnya udah ditumis, udah matang. Makasih ya, Dul. Ada yang bisa dibantu lagi nggak, Mbak? Gak usah, nggak apa-apa. Aku bisa sendiri kok. Udah, Kan kita Bu. langsung makan berdua aja ya. Nanti tak bantu lah. Nih, Gak usah, bisa sendiri kok ini. beneran nih. Beneran. Ntar langsung makan berdua aja ya. Oh iya, Mbak. Tungguin ya. Ya, udah. Aku tinggal dulu ya, Mbak ya. Ya, makasih ya, Dul. Wis lah, apa boleh buat Lur. Sekeras apapun aku mau bantu. Kalau Mbok Ratu gak mau, yo aku gak bisa apalagi. Bungkus tumis pelepah pisang dengan kulit lumpia. Celupkan ke adonan tepung pisang dan balur kembali dengan tepung roti alias panir. Oh iyo, sajian kondok mulai populer seiring demam drama Korea Lur. Kalau kondok yang satu iki Lur, asli inovasi ala Mbok Ratu yo. Terakhir, tinggal goreng aja Lur. Gunakan api sedang dan jangan terlalu sering dibolak-balik yo Mbok. Ini dia Lur hasilnya. Kondok pelepah pisang yang cantik dan beda dari kondok kebanyakan. Sungguh di luar dugaanku Lur. Aku pikir rasanya enak. Ternyata rasanya enak banget Lur.
Bagian luarnya kriuk renyah, sementara isiannya lembut gurih. Sempurna lur. Asli lur, corn dog pelepah pisang ini kalau buat ide jualan, aku yakin bakal laris manis. Si gundu jagonya membantu, jalan ke ladang terjun ke sungai tak pernah lelah. Lur, biasanya gunung itu jalurnya berbatu, berlumut, adem. Tapi yang ini cabai semua. Dari awal jalan cuma ketemu cabai merah raksasa. Jurang isinya saus sambal semua. Duh, doakan aku bisa menyelesaikan pendakian iki. Aku wis kepedesan banget, bibir merah kayak abis makan 100 cilok level setan. Untung aja aku bawa galon air es. Hehehe. Di jalan ada burung dan tikus lucu yang sibuk jualan es krim sih. Tapi sorry, nggak bikin aku mundur yuk, tetap nanjak sampai puncak. Dan akhirnya aku sampai di puncak. Seneng banget loh. Aku ketemu air terjun segar dan kolam pemandian ajaib. Air pedas jadi segar banget. Cihu. Hahaha. Lur, Kecamatan Plaosan, Magetan, Jawa Timur berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, atau tepatnya di kaki Gunung Lawu. Gak heran yo kalau tanaman wortel tumbuh dengan sangat baik di sini. Hari ini aku bantu panen wortel di kebun milik Pak Kairun. Memanen umbi wortel sangatlah mudah lur. Cukup congkel tanah di sekelilingnya dan cabut daunnya, wortel pun didapat. Semua hasil panen dikumpulkan, lalu potong tangkai dan daunnya. Hanya umbi wortel tanpa daun yang akan disalurkan di berbagai pasar. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan wortel di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Lur, ini yang namanya becak lawu, kendaraan tradisional khas di sini. Masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Lawu biasanya menggunakan becak lawu untuk angkut hasil panen. Becak lawu iki terbuat dari rangkaian batang kayu tanpa mesin, jadi bisa bergerak karena memanfaatkan kontur jalan yang menurun. Untuk berbelok, tinggal pakai gerakan kaki. Begitu juga untuk pengeremannya, tinggal tarik pegangan tangan ke arah belakang. Unik toh lur? Wortel hasil panen bakal kuolah jadi kudapan tradisional khas Magetan. Sebelumnya, aku mau cuci dulu, biar semua kotoran dan tanahnya hilang lur. Bu, wortelnya nih Bu, udah dicuci? Oh iya, Dok. Sini, terusin marutin ini tak bikin sedang. Oh, ya Bu. Supaya mudah dicampur dengan bahan lain, wortelnya harus diparut lur. Wortel parut ini akan diolah jadi dua makanan manis, yaitu candil dan cenil. Untuk adonan candil, campur wortel parut dengan tepung Garut, gula, dan garam.
Sebelumnya, ibu sudah merebus air nih lur. Tuang adonan candilnya yo. Masak sambil terus diaduk. Kalau sudah mengental seperti ini, tandanya candil wortel sudah matang lur. Satu lagi adonan yang mau ku bikin lur, adonan cenil wortel. Campur wortel parut, singkong parut, tepung kanji, gula dan garam. Singkong parut dan tepung kanji berfungsi untuk memadatkan adonan. Kalau nggak ada dua bahan ini, cenil bisa hancur. Sekarang bentuk jadi bulatan kecil. Matangkan cenil dengan cara direbus. Tandanya kalau sudah matang, cenil akan mengapung seperti ini. Warnanya cakep ya lur, meski tanpa pewarna makanan tambahan. Semua makanan ini dibuat dari wortel loh lur, menggoda banget toh. Sayuran seperti wortel yo nggak harus diolah jadi masakan berkuah bercita rasa gurih. Kudapan manis seperti cenil dan candil juga bisa. Rasanya yo pasti enak epol.